Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat berkah terutama hidayah dan taufiknya. Pada subuh ini kita masih diberikan umur, sehat, juga kita dapat bersama-sama hadir kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pagi ini kita akan membicarakan tentang satu tema yang insya Allah mengantarkan kita untuk melalui satu jalan, kalau para ulama menyebut namanya Qutbur Rabbani, Kutub Rabbani, poros, ya, poros ketuhanan. Saya ingin mulai mengajak bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, yaitu membicarakan tentang ini Minhajul Abidin, jalan para ahli ibadah. Ini kitab terakhir yang ditulis oleh Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Beliau dalam Minhajul Abidin ini antara lain menyampaikan bahwa sumber segala kebahagiaan hidup itu adalah bermuara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Dia yang menciptakan kita dan sekaligus memberikan berbagai fasilitas kehidupan kepada kita. Maka kemudian kita sebagai kaum beriman yakin bahwa sumber kebahagiaan pun itu bersumber hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan lalu saya sempat sampaikan satu fadilah, ya, bahwa barang siapa yang hendak bepergian, terutama ketika kita hendak bepergian jauh, lalu kita memulai antara lain dengan membaca satu ayat dalam Al-Quran, yakni ayat Kursi, kemudian dilanjut dengan surat Al-Quraisy, maka minimal Allah akan memberikan dua jaminan kepada
orang tersebut. Yang pertama adalah jaminan kecukupan, yang kedua adalah jaminan keamanan. Ini langsung disampaikan dalam nas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena Allah hendak melindungi kaum Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaib, yaitu melindungi mereka ketika melakukan rihlah, perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb, pemilik rumah ini, yakni pemilik Ka'bah Baitullah, Rabb hadzal bait. Karena itu sebagian orang Arab terkadang mereka bersumpah itu dengan pemilik rumah Ka'bah. Wa rabbil Ka'bati, demi Tuhan Ka'bah. Jadi falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka hanya beribadah kepada Rabb, Tuhan pemilik rumah ini. Siapa dia? Allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan jaminan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Ayat ini luar biasa, surat ini luar biasa. Saya ketika berkesempatan hadir dalam sebuah konferensi internasional yang dihadiri oleh para ulama dari berbagai negara Islam, tema yang diusung yaitu tentang moderasi beragama dan ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan. Ini yang menjadi ayatnya itu, ini ayat ini, Pak. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi ayat ini meyakinkan bahwa sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan itu bermuara semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jadikan kehidupan sebagai ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Alasan yang kedua kenapa kita harus menguatkan perjalanan kita menuju Qutbur Rabbani, ya, poros ketuhanan, ya. Karena sesungguhnya Allah itu sangat dekat kepada hamba-hambanya. Ketika ada seorang Badui, ya, Badui itu bahasa Arabnya namanya A'rabi, A'rab, ya, itu Badui, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, aqaribun rabbuna am ba'id, apakah Rabb kita itu jauh atau dekat? Maka kemudian Allah Ta'ala yang langsung merespon pertanyaan itu dengan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
jika bertanya kepadamu, wahai Nabi, hamba-hambaku tentang aku, katakan, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabah doanya orang yang berdoa, ida da'an, apabila dia berdoa kepadaku, dengan syarat dua, falyastajibuli, hendaknya dia memenuhi seruanku, wal yu'minu bi, dan hendaklah dia benar-benar beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Nah, jadi dua ayat ini saya kira cukup meyakinkan kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun selalu berpihak kepada kita. Kalau merujuk pada tema yang lalu, syarat yang lainnya adalah apa? Dalam redaksi Rasulullah kepada Ibnu Abbas, nasihatnya adalah ihfadillah, jaga oleh kamu Allah, yahfazka, niscaya Allah pasti menjagamu, dan seterusnya yang sudah panjang lebar kita elaborasi. Nah, namun demikian jamaah sekalian, ternyata perjalanan menuju Allah itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Banyak tantangan dan rintangan. Banyak tantangan dan rintangan. Ya, banyak hambatan-hambatan. Bahkan Imam Ghazali dalam Minhajul Abidinnya itu, beliau menyebut tantangan dan rintangannya itu disebut sebagai al-aqabah namanya. Al-aqabah ini mengambil dari bahasa Al-Quran. Wa ma adraka mal aqabah. Aqabah itu artinya pendakian-pendakian. Ya, pendakian-pendakian. Al-aqabah itu pendakian. Wa ma adraka mal aqabah, itu fakku raqabah, kan gitu. Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Dan al-aqabah itu justru lebih banyak tantangannya itu yang bernuansa kemanusiaan. Bernuansa kemanusiaan. Nah, jadi banyak tantangan dan rintangan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini terkenal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa innal jannata hubbat bil makarih wa innan nara hubbat bis syahawat. Ala, ketahuilah. Ala itu kalau bahasa ininya itu ingat. Itu ingatlah, ingat. Itu ala wa innal jannata, bahwa sesungguhnya surga itu, ya, surga itu hubbat bil makarih, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak nyaman. Ya, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa innan nara hubbat bisyahawat, sedangkan sesungguhnya neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, terutama menyenangkan syahwat. Syahwat. Dalam riwayat lain, Nabi juga bersabda, ala wa innal jannata haznun birabwatin, ketahuilah bahwa jalan menuju surga itu
penuh dengan rintangan dan liku-liku. Rintangan dan liku-liku. Ala wa innal jannata hajnun birabwatin. Ala wa innan nara sahlun bisyahwatin. Ingatlah bahwa sesungguhnya perjalanan menuju neraka itu sahlun, mudah, bisyahwatin, dengan syahwat. Ya, mudah dan rata, karena itu. Neraka itu mudah dan rata, bisyahwatin. Kalau syahwat artinya hasrat, nafsu. Kalau dengan sin kecil, syahwatin, itu artinya rata, ya, rata. Nah, jadi ini gambaran-gambaran yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar Al-Ghazali menyampaikan ada 4 godaan. Godaan. Gogoda, namanya gogoda. Itu kirata, ya kirata, nah itu gogoda deh, gitu. Itu, tapi saya tidak kuasa menyampaikannya. Ya, pokoknya nama godaan. Ya, ada 4 secara garis besar kata Al-Ghazali godaan kehidupan. Pertama adalah dunia. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah syaitan. Dan yang keempat adalah hawa nafsu. Nih, 4 macam godaan. Kalau Bapak dan Ibu ingin baca lebih detail, main ke toko buku, coba baca buku ini. Ini Minhajul Abidin. Ini buku terakhir yang ditulis oleh Al-Ghazali. Asik sekali itu, Masya Allah. Baik, kita perlahan-lahan saja, ya. Sambil saya juga menasehati diri sendiri. Godaan dunia. Untuk menolak godaan dunia dan isinya tidak ada jalan lain kecuali berusaha melepaskan diri dari pengaruh keburukan dunia. Pengaruh keburukan dunia dan bersikap zuhud. Nah, ini dari Imam Ghazali. Secara detail nih saya bacakan agar engkau dapat bersikap istiqomah dalam beribadah serta memperbanyak kuantitas dan kualitas ibadahmu. Sebab kesenangan terhadap dunia itu akan menyibukkanmu secara lahir dan batin. Sibuk secara lahir ialah dengan mencari kesenangan tersebut. Sedang secara batin dengan menginginkan dan mengangan-angankannya di dalam jiwa. Keduanya akan membuatmu malas untuk menegakkan ibadah. Apabila engkau disibukkan oleh suatu urusan, maka akan terputus dari urusan yang lainnya, yang berlawanan dengan urusan yang engkau sukai. Nah, jadi memang tidak banyak orang yang bisa menaklukkan dunia. Jangankan ukuran kita manusia biasa. Ini testimoni saya kutipkan dari 2 sahabat Nabi terkemuka. Abu Darda, salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW berkata, aku telah berusaha keras untuk menggabungkan antara ibadah dan berdagang. Namun keduanya tidak bisa bersatu.
sehingga aku memilih mengerjakan ibadah dan meninggalkan berdagang. Itu kata Abu Darda. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, apabila keduanya, dunia dan ibadah itu, bisa berkumpul pada diri seseorang selain aku, maka tentu keduanya dapat pula berkumpul dalam diriku. Sebab Allah Ta'ala telah pula memberikan aku kekuatan dan kelembutan. Jadi dua sisi dari kehidupan itu selalu seimbang. Seperti dalam Asmaul Husna, hasil penelitian para tokoh di lingkungan kami, Asmaul Husna yang 99 itu, atau selengkapnya 100 dengan Lafdzul Jalalah, itu 51 asma itu menampilkan nuansa, disebut namanya Jamaliyah, nuansa Jamaliyah, nuansa keindahan. Sedangkan 49 nama itu menampilkan nuansa Jalaliyah. Jalaliyah artinya kegagahan, keagungan. Karenanya dalam tafsir At-Tanwir yang sedang disusun, itu disampaikan sebuah gagasan bahwa antara amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus seimbang. Paling tidak porsinya itu 51, 49. Itu porsinya itu, itu harus keseimbangan. Ada itu. Jadi kata Umar bin Khattab, tadi dikatakan, apabila keduanya, dunia dan ibadah itu, bisa berkumpul pada diri seseorang selain aku, maka tentu keduanya dapat pula berkumpul dalam diriku. Sebab Allah Ta'ala telah pula memberikan aku kekuatan dan kelembutan. Sayyidina Umar itu kan satu sosok yang nampak begitu, dikenalkan beliau singa padang pasir. Itu. Tapi sesungguhnya Sayyidina Umar itu sangat lembut, ya, termasuk kepada istrinya. Satu ketika kan ada cerita, ada seorang sahabat ingin curhat kepada Sayyidina Umar, mohon maaf kepada ibu-ibu ya, tentang istrinya yang cerewet, gitu. Ingin curhat kepada Sayyidina Umar, pada khalifah. Pas sampai di rumah, itu sahabat itu enggak jadi curhatnya itu. Karena pas kemudian sampai di rumah Sayyidina Umar, disambut oleh istrinya yang Masya Allah itu cerewetnya lebih hebat dari istrinya sendiri. Maka dia nggak jadi curhatnya itu, nggak jadi curhatnya itu. Ya. Ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, menggabungkan dua dunia itu memang bukan hal yang mudah. Antara seperti bagaimana menggabungkan antara sifat Jamaliyah di satu sisi dengan Jalaliyah di sisi yang lain. Kita lanjutkan. Dua alasan mengapa harus melepaskan diri dari pengaruh dunia dan bersikap zuhud. Satu, supaya dapat istiqomah dalam beribadah, serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Di sini ada sebuah riwayat hadis yang sangat indah. Nabi SAW bersabda, 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang yang alim dan zuhud hatinya adalah lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla
daripada ibadah orang-orang yang taat beribadah tapi tidak termasuk alim dan zuhud hingga akhir masa selama-lamanya. Masya Allah. Jadi kita harus belajar. Saya ingin mengajak saya sendiri pribadi dan juga kita belajar juhud-juhudan lah. Kita belajar zuhud. 2 rakaat katanya orang yang alim dan zuhud lebih disukai oleh Allah daripada ibadahnya orang yang orang yang taat tapi tidak disertai dengan zuhud. Baik. Nah, karena zuhud itu akan menambah jumlah nilai amal, memperbesar kadar dan kemuliaan amal. Makna zuhud, apa yang dimaksud dengan zuhud? Ditulisnya dengan ha ya, zai ha dal, zuhud. Oh mungkin. Oh terima kasih. Baik. Zuhud. Makna zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud ada 2. Satu zuhud makdur. Yang kedua zuhud ghair makdur. Zuhud makdur adalah zuhud yang terukur, yakni zuhud yang seorang hamba memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi kita diberi potensi untuk dapat melakukannya. Ada 3 contoh zuhud makdur. Satu, tidak mengejar urusan dunia yang tidak ia miliki. Yang kedua, dengan sukarela membagikan kesenangan dunia yang ada padanya kepada orang lain. Dengan sukarela membagikan kesenangan dunia yang ada padanya kepada orang lain. Yang ketiga, hatinya tak punya hasrat untuk memiliki dunia. Ini zuhud makdur. Ya. Kalau karena ini agak dalam kajiannya, mungkin butuh sedikit penghayatan. Ya. Kita agak mulai merambah ilmu hikmah lah sedikit ya. Ya. Di butir mutiara hikmah yang kedua dari Ibnu Athaillah, hikam, itu ada ungkapan begini. Iradatuka bitajridi ma'a iqamatillahi bil asbab min syahwatil khafiyah wa iradatuka bil asbabi ma'a iqamatillahi bitajridi min ihatati himmatil aliyah. Itu kalau tidak salah itu butir hikmahnya. Keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah masih menempatkanmu di dunia asbab, itu adalah bagian dari syahwat yang tersembunyi, ambisi yang tersembunyi katanya. Dan keinginanmu untuk berada di dunia asbab, sementara Allah telah menempatkanmu di maqam tajrid, itu adalah salah satu tanda min
inhitatil himmatil aliyah. Itu adalah sebuah tanda kejatuhan, degradasi dari cita-cita yang tinggi. Karena itu ini saya sampaikan, manusia itu hidup tidak lepas dari keinginan. Tapi ada dua macam keinginan. Mana yang akan kita pilih? Pertama, Ibnu Athaillah di situ menyebut keinginan manusia pada umumnya disebut namanya syahwat. Syahwat. Tapi keinginan yang sepatutnya dipilih oleh orang yang sedang bercita-cita untuk menuju keridhaan Allah, yaitu himmah namanya. Kedua-duanya sama, keinginan. Nah, kalau syahwat itu keinginan atau hasrat lah, dasar. Kalau dalam bahasa Inggris, basic insting. Ya, itu keinginan dasar, hasrat setiap manusia. Ini seperti yang diceritakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dihiasi manusia, hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, investasi kekayaan yang banyak. Kata guru SD teman anak saya di sekolah itu, dia spontan bilang itu, gelo, ayah jam tangan 11 miliar. Nggak terbayang. Ya, itu apa namanya, muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'ami wal hars. Ya, zalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah mata'un. Mata'un itu kesenangan yang sifatnya temporer. Ada juga yang mengatakan mata'un itu adalah ini juga mata'un. Ransel, tas. Kalau kita mau pergi suatu perjalanan, biasanya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu mata'un. Ada juga yang mengatakan mata'un itu bagasi, ya, di kendaraan. Itu mata'un. Zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya itulah tempat kembali yang terbaik. Nah, himmah itu digambarkan di ayat berikutnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dalikum. Katakan olehmu wahai Nabi, inginkah kalian aku beritakan sesuatu yang lebih baik dari semua itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anhar. Jadi ada dua macam keinginan dalam hidup. Satu yaitu syahwat, yang kedua adalah himmah. Kita kembali ke yang awal. Yang kedua adalah zuhud, ghair maqdur. Kalau ghair maqdur itu zuhud yang tidak terukur. Artinya apa? Yakni zuhud yang seorang hamba tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ya, dengan kata lain,
Zuhur ghair makdur merupakan anugerah yang berada dalam genggaman kekuasaan Allah yang maha kaya, yang akan dikaruniakan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Salah satunya bisa kita baca di surat Ali Imran ayat 73. Qul innal fadla biyadillah. Katakan, sesungguhnya karunia itu ada dalam genggaman tangan Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu dzu fadlin azim. Dan Allah sang maha pemilik karunia yang agung. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Ya. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah berikan secara spesial ya, dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu dzu fadlin azim. Dzu fadlin azim. Dan Allah sang pemilik karunia yang agung. Jadi ini tentu diberikan oleh Allah setelah kita berusaha untuk memiliki yang disebut namanya zuhud makdur. Zuhud makdur. Nah, jamaah sekalian, tapi yang paling berat katanya dikatakan bahwa zuhud itu yang paling berat adalah apa? Ketika kita berusaha melepaskan hati dari dari hasrat keinginan dunia. Mungkin di sini ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Ini saya kira ini ungkapan zuhud namanya. Letakkan dunia pada genggaman tanganmu. Sekarang makan seluruhnya sudah ada dalam genggaman tangan dengan digital. Jangan letakkan dunia pada hatimu, dalam hatimu. Nah, ini ungkapan zuhud. Karenanya Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, agar kita tidak salah paham tentang hal ini, Al-Ghazali lalu menyimpulkan, izinkan saya membacakannya. Jadi, karena keadaan tertentu, engkau tidak perlu untuk mencari dan menginginkannya. Jika engkau tidak kuat bersikap juhud atas yang demikian itu, dan engkau mencari serta menginginkannya, maka lakukan hal itu sebagai bekal, guna memperkuat diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk merengkuh kesenangan dan kenikmatan dunia. Sebab jika engkau meniatkan pencarian itu hanya sebagai bekal hidup, maka pencarian dan keinginanmu itu baik. Dan pada hakikatnya pencarianmu itu untuk akhirat, bukan untuk tujuan dunia. Dan hal itu tidak akan menodai sikap zuhudmu atas melepaskanmu darinya. Sederhananya begini barangkali, ya sederhananya. Kita sering berkata, maka ketika kita hendak membeli sesuatu, belilah sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Bukan membeli sesuatu atas dasar keinginanmu. Ya. Kalau orang ekonomi katanya menyebutnya begitu. Membeli kebutuhan, bukan keinginan. Apalagi, maaf, kalau keinginannya itu keinginan yang sudah merujuk pada tadi apa? Syahwat. Sebab keinginan syahwat itu memang tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada habisnya. Tapi kalau yang kita perjuangkan, kita beli itu adalah himmah, maka itu merupakan suatu keharusan. Nah, disinilah
saya kira yang harus kita bedakan. Mana keinginan kita yang cenderung kepada syahwat, dan mana keinginan kita yang cenderung kepada himmah. Jika untuk himmah, maka itu bukan saja boleh, tapi itu harus. Ya. Kalau untuk himmah, itu harus. Ya, sebab bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan himmah kita kalau tanpa didukung dengan finansial. Dengan finansial. Allah memerintahkan kita untuk berhaji. Berarti kita dituntut syaratnya harus apa? Istita'ah. Betul tidak? Nah, itu namanya himmah. Oh. Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Berzakat. Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Kalau Al-Quran berbicara tentang zakat, maka yang ada di pikiran kita bukan hanya kita berada pada posisi sebagai mustahik, saya kira bukan. Tapi yang seharusnya berada dalam pikiran kita itu bagaimana supaya saya bisa berzakat. Berarti artinya kita harus memiliki kemampuan finansial. Loh, yang dalam bahasa fikihnya disebut namanya nisab. Nisab. Berarti di situ kita harus berikhtiar, berjuang. Bahkan di sini saya terakhir itu kemarin membaca hadis-hadis tentang banyaknya jalan melakukan kebaikan. Sampai Rasul memberikan satu pandangan, kalau kau punya harta, bersedekah dengan harta. Ketika engkau tidak mampu bersedekah dengan harta, engkau punya tenaga, bersedekah dengan tenaga. Kalau engkau tidak punya tenaga sekalipun, ternyata tasbih adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Ya, semua peluang kebaikan itu adalah sedekah. Ternyata perspektif hadis itu dipahami apa? Dipahaminya itu memotivasi kita supaya kita melakukan apa yang disebut namanya kasab. Apa yang disebut namanya kasab. Apa itu kasab? Kasab itu ikhtiar, berusaha. Kita sering mendengar afdalul kasbi biadi. Kasab yang paling afdal adalah yang dilakukan dengan tangannya. Afdalul kasbi biadi. Sampai ada yang bertanya, seseorang, Ustaz, kalau saya bekerja sosial, pekerja sosial, apakah itu disebut sebagai kasab? Saya jawab, itu bagian dari kasab. Kalaupun belum menghasilkan, tapi Anda sudah beramal, itu adalah bagian dari kasab. Sebab kasab dalam perspektif Islam adalah minimal sesuatu yang melahirkan manfaat. Sesuatu yang melahirkan manfaat. Dan jangan salah, bahwa yang dimaksud dengan nganggur, saya katakan, yang disebut dengan nganggur, pengangguran, itu bahasa Arabnya namanya apa? Bahasa Arabnya namanya al-bitalah. Nah, ini Ustadz Fatah nih, orang sastra Arab. Coba dicek itu. Yang disebut nganggur itu, bapak-bapak ibu sekalian, itu disebut namanya al-bitalah. Sampai ada ungkapan mengatakan al-bitalatu tuqasil qalba. Apa itu al-bitalah? Al-bitalah itu artinya ketika kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan itu yang sangat dihindari. Tidak ada kamus dalam tidak ada sedikit pun kamus dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza
batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu. Wahai Tuhan, tidakkah Engkau ciptakan semua ini sia-sia? Artinya semua yang diciptakan Allah itu pasti ada maknanya, ada maksudnya, ada manfaatnya. Karena itu maka yang disebut namanya kasab itu tidak selalu identik dengan pekerjaan formal. Ada yang namanya kan sekarang itu yang namanya pekerjaan formal, apa dong ini? Ada informal, ya, informal. Nah, jadi itu adalah bagian dari kasab, bagian dari kasab. Nah, jadi kembali tadi, ya, pembahasan ini sama sekali bukan untuk melemahkan kita, bagaimana kita lari dari dunia, bukan, ya, tapi justru agar kita memetakan dengan benar, ya, kita berusaha untuk meraih dunia, tapi untuk mewujudkan keinginan, yaitu yang bersifat namanya himmatun, bukan syahwatun. Ya, himmatun, bukan syahwatun. Nah, kira-kira ini, ya, saya kira gambarannya. Jadi Al-Ghazali memberikan satu kesimpulan bahwa yang ketika kita berusaha meraih dunia, ya, untuk kebutuhan kita, bahkan itu merupakan satu keharusan, dan itu tidak menodai yang namanya zuhud, ya. Nah, adapun ketika seseorang sudah menguasai dunia, maka nasihatnya tadi adalah letakkan dunia pada genggaman tanganmu. Jangan kau letakkan dunia di dalam hatimu. Ya, so kalau kita meletakkan dunia dalam hati, mungkin saya misalnya ketika sedang sholat, kalau istilah Pak Anies Baswedan itu salah satu ciri masyarakat yang aman katanya, Anda pergi ke masjid, kemudian Anda pakai sendal yang baru, berani nggak Anda untuk menyimpannya di tempat yang terbuka? Itu standar sebuah masyarakat itu aman katanya, gitu ya. Iya. Ketika kita mungkin sesuatu yang sederhana itu, ada diceritakan, ada orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ada orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ternyata menurut seorang waliullah, mana yang paling zuhud dari kedua orang itu? Ternyata yang paling zuhud itu di situ adalah orang yang kaya. Mengapa? Karena dia meskipun memiliki banyak aset kekayaan, ketika dia sedang sholat, dia tidak ingat semua kekayaannya itu. Tapi berbeda dengan orang yang miskin, walaupun kekayaannya hanya satu pasang sendal, tapi ketika ia sedang sholat, ia ingat terus terhadap sandalnya itu. Berarti ia belum zuhud, katanya gitu. Jadi kesimpulan akhirnya yang disebut zuhud itu bagaimana kita berusaha melepaskan hati kita dari keterikatan kita terhadap dunia. Ini saya kira salah satu hikmah yang mudah-mudahan dapat kita pantulkan pada pagi hari ini. Nanti kita akan bicara lebih seru lagi, ya, kalau kita godaan yang kedua tentang manusia, ya. Wah, ini sangat dinamis, ya. Godaan yang kedua tentang manusia. Apa yang dimaksud ini? Nanti insya Allah kita dapat jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, kalau ada, disilahkan kalau ada. Pilih ayah, mangga. Ada? Kalau tidak, nuhun, ya. Sekali lagi, mudah-mudahan ada hikmah, berkah dan manfaatnya.
Mohon maaf ada segala kekurangan dan kehilafannya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafazna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nubtala min tahtina. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.